Halo Dit, gimana kabarnya hari ini? Kayaknya kelihatan lebih fresh dari terakhir kita ketemu. Iya Kak, lagi lumayan santai sih, nggak terlalu banyak tugas. Wah syukurlah, biasanya mahasiswa kayak kamu tuh ya, udah minggu keempat perkuliahan tuh udah mulai auto stress ya nggak? Iya sih, biasanya gitu, tapi minggu ini agak lega Kak. Mantap. Kalau boleh tahu Dit, tadi kesini naik apa? Naik motor Kak, untung tadi nggak macet banget sih, jadi nggak telat. Bagus tuh. Soalnya siang-siang gini tuh panas banget kan. Tadi aja kakak sempat mikir mau beli es teh dulu sebelum kesini. Tapi takut malah nggak kelihatan kayak nggak profesional. Iya Kak, bisa-bisa nanti malah ditanya, ini konselor apa tukang es? Nah, itu dia. Tapi kalau tukang es kayaknya lebih adem di suasananya ya daripada bahas masalah berat. Iya Kak. Oke, Dit. Jadi hari ini kita mau ngobrol santai aja ya, nggak usah terlalu tegang. Kakak pengen bantu kamu supaya lebih nyaman ngadepin rasa takut kamu sama tempat tinggi. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kakak mau jelasin dulu beberapa hal penting dalam proses konseling ini. Oke, Dit. Dalam konseling itu ada beberapa asas yang perlu kita pegang. Yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi, semua yang kamu ceritain di sini bakal kakak jaga, nggak bakal kakak sebarin ke siapapun tanpa izin kamu. Oh, berarti aman ya Kak, jadi aku bisa cerita bebas. Betul banget, Kakak jamin privasi kamu. Terus yang kedua, asas kesukarelaan. Kamu ikut ke sesi ini karena keinginan kamu sendiri, bukan paksaan dari siapapun. Iya Kak, aku emang pengen banget kurangin rasa takut ini. Nah, itu bagus. Dan yang ketiga itu asas keterbukaan. Jadi kakak harap banget sama kamu buat cerita jujur dan terbuka tentang apa yang kamu rasain. Biar kakak bisa bantu dengan maksimal. Siap Kak, aku bakal terbuka. Oke, keren banget, Dit. Dan yang terakhir tuh ada asas kegiatan untuk kebaikan. Artinya, semua yang kita lakuin di sini tujuannya buat bantu kamu jadi pribadi yang lebih tenang dan juga lebih kuat. Oke Kak, aku ngerti semuanya. Oke, mantap. Jadi kita sepakat ya, semua pembicaraan di sini bersifat rahasia dan juga demi kebaikan kamu. Siap Kak. Oke, Dit. Sebelum ke masuk topik utama, kakak penasaran deh. Akhir-akhir ini kamu masih sering ngerasa takut gak di tempat tinggi? Masih sih Kak, bahkan kadang kalau lihat orang berdiri di balkon aja aku sudah deg-degan sendiri. Berarti rasa takutnya masih cukup kuat ya? Oke, kamu inget gak sih pertama kali kamu ngerasa kayak gitu? Iya Kak, itu gara-gara aku pernah jatuh dari tangga waktu kecil. Oh, boleh dong ceritain lebih detail waktu itu kejadiannya kayak gimana? Jadi dulu itu aku masih SD, aku sama teman-teman manjat pohon mangga. Awalnya sih seru, tapi aku lihat ke atas dikit, terus dahannya yang aku injak patah. Aku langsung jatuh dan kebentur ke tanah, lumayan keras sampai sesak napas. Aku inget banget orang-orang pada panik, terus aku dibawa ke rumah. Waduh, pasti kaget banget ya waktu itu. Banget kan, sejak waktu aku gak berani manjat apapun, bahkan naik tangga kayak napas pendek tapi kaki lemas. Kakak bisa bayangin sih, kadang pengalaman kayak gitu emang ngebekas banget di pikiran dan tubuh kita. Jadi waktu kamu di tempat tinggi, otak kamu otomatis ingat rasa takut dan bahaya dari pengalaman itu. Iya kak, kayak tuh aku langsung nolak aja gitu. Nah, itu namanya reaksi otomatis dari trauma. Tapi kabar baiknya nih, Dit, hal itu bisa kita ubah pelan-pelan. Kakak mau bantu kamu lewat teknik CBT. Jadi kita belajar kenalin pikiran negatif kamu, terus kita ganti dengan pikiran yang lebih rasional. Oke kak, aku siap. Nah, kita mulai ya. Coba ingat kejadian terakhir kamu di tempat tinggi. Kemarin waktu di mall sih kak, aku naik eskalator yang tinggi, pas lihat ke bawah rasanya kayak mau jatuh kak. Oke, waktu itu pikiran yang muncul itu apa? Kayak aku bisa jatuh nih. Gitu kak, langsung keringet dingin. Nah, itu contoh pikiran otomatis negatif. Sekarang coba kita pikir logis. Seberapa besar kemungkinan kamu jatuh dari eskalator yang ada pembatasnya dan jalannya itu pelan? Ya, kecil banget sih sebenarnya. Nah, itu dia. Kadang otak kita keburu panik, padahal kondisinya aman. Sekarang kalimatnya jadi lebih rasional dan lebih positif, coba. Aku aman, eskalatornya stabil, dan aku bisa pegangan. Oke, itu udah keren banget. Itu udah bentuk positif self-talk kamu. Kamu bisa pakai kalimat itu tiap kali pikiran negatif itu muncul. Oke kak, aku catat deh. Nah, sekarang kita tambahin satu latihan lagi namanya reframing.
Intinya kita ubah cara pandang kamu terhadap tempat tinggi. Sekarang coba bayangin tempat tinggi itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi misalnya tempat yang ngasih kamu pemandangan bagus atau rasa bebas. Iya juga sih Kak, kalau aku pikir gitu rasanya lebih tenang, kayak bukan tempat bahaya, tapi tempat yang bisa dinikmati. Nah, itu bagus banget. Kamu belajar mulai ubah makna di kepala kamu. Sekarang coba kakak bantu latihan sedikit ya. Oke Kak, Oke, sekarang coba tutup mata kamu sebentar. Bayangin kamu lagi berdiri di balkon lantai 2. Kamu bisa ngerasain angin pelan, dengar suara burung, dan lihat pemandangan hijau di depan kamu. Semua aman, pikirkan, aku bisa tenang, aku aman di sini. rasanya agak beda sih Kak. Awalnya takut, tapi aku fokus ke kata aman, malah tenang. Bagus, sekarang tambahin afirmasi positif kamu. Aku kuat, aku bisa kontrol diri, aku nggak dikuasai rasa takut. Aku kuat, aku bisa ngontrol diri, aku nggak bisa dikuasai rasa takut. Nah, itu dia. Semakin sering kamu ucapin itu, otak kamu bakal mulai percaya dan lama-lama rasa takut itu pelan-pelan berkurang. Jadi kayak ngelatih otak buat nggak panik ya Kak. Betul banget. Kamu tiap hari harus latihan. Mulai dari tempat yang nggak terlalu tinggi, kayak tangga rumah atau kursi. Kalau udah nyaman, baru balik ke level yang lebih tinggi. Oke Kak, aku siap coba. Oke, Dit. Hebat banget. Kakak seneng banget kamu udah mulai bisa ngelawan pikiran negatif kamu sendiri. Itu adalah langkah besar banget buat kamu ngelahin rasa takut itu. Dit, nggak kerasa ya, sesi kita kali ini udah lumayan panjang. Gimana perasaan kamu setelah ngobrol bareng kakak tadi? Jujur Kak, aku ngerasa lebih lega, kayak beban yang aku pendam selama ini sedikit berkurang. Syukurlah, itu artinya kamu mulai bisa nerima dan ngendaliin perasaan kamu sendiri. Kakak lihat kamu tadi udah berani banget buat ngingat masa lalu yang mungkin nggak enak. Tapi kamu tetap tenang dan mau ngelawan rasa takut kamu. Itu luar biasa banget loh. Iya Kak, aku juga kaget sih. Ternyata pas dibimbing kayak gini rasanya lebih ringan. Nah, itu bukti kalau sebenarnya kamu punya kendali penuh atas diri kamu. Cuma kadang otaknya aja yang belum percaya. Sekarang pelan-pelan kamu ajarin pikiran kamu buat ngelihat tempat yang lebih tinggi bukan sebagai ancaman, tapi sebagai tantangan yang bisa dilalui. Iya Kak, aku mulai ngerti sekarang. Keren. Sekarang coba deh kamu simpulin sendiri dari semua yang kita bahas hari ini, hal apa yang paling bisa kamu pelajari. Mungkin aku belajar buat nggak langsung percaya sama rasa takutku sendiri karena ternyata pikiran itu bisa salah juga. Kalau aku bisa ubah cara pandangku, aku bisa mengendalikan perasaan aku juga. Tepat banget, Dit. Itu inti dari CBT. Pikiran, perasaan, dan tindakan itu saling berhubungan. Begitu kamu ubah cara berpikir, respon emosional dari perilaku kamu juga bakal berubah. Iya Kak, aku ngerasa lebih yakin sekarang. Bagus. Sekarang kakak mau kasih kamu sedikit tugas ringan buat dilakuin sampai sesi kita berikutnya. Yang pertama, setiap kali kamu ngerasa takut di tempat tinggi, coba kamu lawan pakai kalimat afirmasi yang udah kamu buat tadi. Aku aman, aku bisa kendaliin diri, aku nggak dikuasai rasa takut. Yang kedua, coba kamu latihan imaji positif kayak tadi, minimal 5 menit tiap hari. Misalnya bayangin kamu berdiri di balkon atau naik tangga dengan tenang. Dan yang ketiga, catat di buku atau HP setiap kali kamu berhasil melawan rasa takut itu, sekecil apapun itu, nanti kita bahas progresnya di sesi berikutnya. Oke Kak, aku catat ya. Mantap. Kakak seneng banget kamu semangat kayak gini. Kamu udah ngebuktiin kalau kamu mau berubah dan mau ngelawan rasa takut kamu itu. Makasih ya Kak, udah bantu aku dengan sabar dari tadi. Sama-sama di, kamu hebat banget hari ini. Ingat, proses tumbuh itu nggak harus cepat, tapi yang penting terus maju. Kalau kamu nanti ngerasa takut lagi, nggak apa-apa, itu bagian dari perjalanan. Yang penting kamu tahu gimana cara ngadepinnya. Iya Kak, aku bakal ingat itu kok. Bagus. Nah, sebelum kita tutup, kakak mau bilang makasih juga karena kamu udah mau terbuka dan percaya banget cerita sama kakak. Semoga setelah ini kamu bisa lebih tenang dan makin pede menghadapi ketinggian. Amin, makasih banyak Kak Karel. Sama-sama, Dit. Tetap semangat ya, dan jangan lupa kasih waktu untuk diri kamu buat pulih. Kamu layak buat ngerasa tenang. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya. Siap Kak, terima kasih.
Oke, sesi kita selesai hari ini. Kamu boleh istirahat dulu. Good job, Adit. See you.